Oke, baik lagi di Riza Speak Up. Kali ini masih seputar pembulian kemarin ya. Menurut gua sudah terlalu banyak kasus atau kejadian-kejadian yang bahkan berakhir tragis ya, sampai adanya korban jiwa karena adanya atau karena ada terjadinya pembulian, perundungan, bahkan menurut pandangan gue pribadi itu sudah masuk ke ranah yang mana itu kriminal ya. Entah pemukulan lah, entah ada yang sampai nendang, ada yang sampai pakai barang segala macem. Gue nggak paham sih sama pola pikir anak-anak sekarang tuh kayak gimana gitu loh. Maksudnya ya lu kan belajar nih, karena banyak terjadinya di sekolahan justru. Jadi gue berpikir gitu, apa yang salah gitu selama ini, apa yang telah terjadi itu apa gitu loh. Apakah pola didik dari orang tuanya mereka ya, dari orang tua si anak-anak yang melakukan pembulian atau perundungan ini, gue juga nggak tahu kenapa. Apakah pola didik orang tuanya ataukah pola didik di sekolahannya? Gue juga nggak bisa nyalahin sekolahan tidak bisa tegas ya. Sekolah-sekolah sekarang tidak bisa melakukan tindakan yang tegas kepada siswa atau kepada anak-anak sekolah sekarang tuh karena ya banyak terjadinya kejadian yang mana ketika gurunya menegur sampai tegas kepada anak murid atau anak sekolah tersebut, anak muridnya atau anak sekolahnya ini ngadu ke orang tuanya, bahkan orang tuanya sampai melaporkan si guru. Jadi sebagai orang tua juga harusnya lu bisa mikir gitu loh, kenapa sampai anak lu nih, kenapa sampai anak lu tuh bisa dihukum sebegitu tegasnya sama guru, kalau anak lu tuh nggak ngelakuin kesalahan yang fatal gitu loh. Kita ambil contoh kasus yang kemarin, ada anak sekolah yang merokok di sekolah gitu loh. Dan ketahuan nih sama si kepala sekolah ataupun ketahuan sama gurunya lah gitu. Mungkin ada beberapa kejadian yang nggak viral kan, kita juga nggak tahu. Tapi yang kejadian viral kemarin adalah kepala sekolah menegur karena telah memergoki siswanya itu ketahuan ngerokok gitu loh di area sekolah. Lu masih anak sekolah aja, terus lu ngerokok itu udah salah. Apalagi lu masih di area sekolahan gitu lo ngerokoknya gitu loh. Maksudnya zaman gue dulu, gue juga bukan orang yang benar 100%. Gue pernah mencoba untuk melakukan merokok gitu ya, tapi nggak di sekolah juga bro gitu loh. Jadi apa yang salah dengan pola pikir kalian tuh apa? Anak-anak sekarang tuh kayak apa? Gue nggak mau nyalahin semua anak sekarang, tapi banyak terjadinya ya di era sekarang kan. Ketika ditegur sama gurunya di sekolah dengan tegas, bahkan ada yang cuman dijewer doang, terus lu ngadu ke orang tua lu, orang tuanya juga jadinya ngebela lu nih sebagai anak gitu loh, tanpa tabayun dulu, mencari tahu dulu kenapa ya anak gue bisa sampai dijewer sama guru di sekolahan. Zaman gue dulu ya, anak-anak kelahiran tahun tahun-tahun kelahiran 80 90-an tuh zaman dulu di sekolah, kalau kita ngelakuin kesalahan dan kita dihukum sama guru, ya kita terima-terima aja gitu loh, karena kita sadar diri bahwa kita telah melakukan kesalahan, makanya kita sampai dihukum. Lantas begitu kita nyampe di rumah, kita misalnya kita cerita ke orang tua kita tahu nih, ditanya dulu nih kita ngelakuin kesalahan apa, misalnya gue ketahuan nyontek, gue ketahuan ngerokok di sekolah misalnya gitu, yang abis malah guanya lagi di rumah gitu ditambahin sama orang tua gue. Itu kalau gue dulu ya, dan beberapa teman-teman seangkatan gue juga pasti ngalamin hal-hal yang serupa lah, ketika kita ngadu di rumah sama orang tua, malah kita makin habis gitu di rumah, bukannya malah orang tua kita ngelaporin gurunya gitu loh, bukannya orang tua kita malah marah-marah balik ke guru gitu loh. Lu sudah menitipkan anak lu di sekolahan nih, ya lantas percayakan saja gitu loh, percayakan saja anak lu untuk dididik di sekolah gitu loh. Bagaimana guru bisa mau mendidik anak lu di sekolah kalau misalnya lu ikut campur terus-terusan gitu loh, tanpa mencari tahu atau tanpa tabayun dulu. Ya cari tahu anak lu kenapa dihukum di sekolah sama guru-guru lu di sekolah. Apakah anak lu melakukan kesalahan atau tidak? Gue juga tidak setuju kalau anak anak gua nanti nih
terus dipukul sama guru di sekolahannya nanti, tanpa pas gue tanya anak gue nggak melakukan kesalahan, itu juga salah guru. Tapi kalau anak gue melakukan kesalahan yang fatal, terus dihukum sama gurunya, wajar, karena anak gue sudah melakukan kesalahan gitu loh. Jadi jangan dikira lu sebagai orang tua, misalnya ada yang guru yang deket sama lu gitu loh. Ada nih beberapa orang tua yang deket sama guru-guru anaknya, terus jadi memanjakan anaknya. Padahal kita nggak cari tahu informasi dari dua belah pihak. Kadang kan anak-anak kita cerita ke orang tua ya, kadang suka dilebih-lebihkan, bahkan kadang suka berbohong karena takut diomelin sama orang tuanya juga. Jadi alangkah lebih baiknya sebagai orang tua juga lu harus tabayun dulu, cari tahu dari dua belah pihak. Jangan seenaknya juga mentang-mentang ada guru yang deket sama lu nih sebagai orang tua murid, terus lu menggampangkan gitu aja. Lu selalu ikut campur urusan sekolah bahwa anak gua harusnya dididik sama si ini doang, anak gua harusnya dididik sama gurunya doang. Gak bisa gitu. Karena pendidikan kita, sekolah-sekolah kita ini kan juga sudah seharusnya dipercayakan gitu loh. Sudah seharusnya diberi kepercayaan sama orang tua bahwa anak kita ketika di sekolah, ya sudah jadi tanggung jawab guru-guru di sekolah. Kalau anak kita melakukan kesalahan, wajar kalau misalnya guru-guru tegas. Dan kita sebagai orang tua juga di rumah, tanya dulu, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu sampai dihukum sama guru kamu seperti itu? Bahkan ya mungkin adanya pemukulan sama anak kita. Kalau gua pribadi, kalau anak gua memang sudah keterlaluan di sekolah, kalau anak gua sudah melakukan sesuatu yang memang kurang ajar terhadap gurunya, anak gua akan makin habis di rumah nantinya sama gua. Itu sih keresahan gue pribadi. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Pesan gue sekali lagi, stop pembulian, stop perundungan, dan stop kejadian kriminal di sekolahan ataupun dimanapun. Karena pembulian bisa terjadi dimanapun, baik di sekolah, kampus, bahkan di tempat kerja. Jangan sok ngerasa superior, karena kalian hanya sesaat aja sih. Menurut gue, kalian bisa merasa kalian superior itu hanya di saat tertentu saja. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur untuk melihat umatnya melakukan sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.